Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang motivasi dan kepemimpinan. Sebelum memulai presentasi, saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, Kenfa Pratifadunisa dengan NIM 2003101107. Yang kedua, dengan saya sendiri, Marilita Wahyu dengan NIM 2003101108. Yang ketiga, Rosita Nursa Fitri dengan NIM 2003101120. Yang keempat, Yusuf Taufik Farudin dengan NIM 2003101121. Dan yang kelima, Risma Cahyani dengan NIM 2003101128. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Nursa Fitri dengan NIM 20031101120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi dan kepemimpinan. Peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Diperlukan fungsi lain setelah fungsi pengorganisasian sebagaimana telah diterangkan dalam bab sebelumnya. Fungsi tersebut adalah fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini pada intinya membahas bagaimana perusahaan dapat mengarahkan SDM yang dimiliki untuk menjalankan apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Motivasi menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami oleh para manajer karena motivasi merupakan faktor pendorong mengapa individu atau sumber daya manusia dalam pengorganisasian berperilaku dan bersifat dengan pola tertentu, termasuk juga terkait dengan kinerja yang ditunjukkan oleh individu tersebut. Adapun kepemimpinan terkait dengan cara bagaimana manajer atau mereka yang berada pada hierarki yang lebih tinggi memperlakukan orang-orang atau tenaga kerja yang berada pada hierarki yang lebih rendah. Kemudian pengertian dasar mengenai motivasi. Pengertian motivasi menurut French dan Revan sebagaimana dikutip Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Kinerja terbaik menurut Griffin tahun 2000 ditentukan oleh 3 faktor, yaitu motivasi. Motivasi adalah yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah kemampuan, adalah kapasitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga, lingkungan pekerjaan adalah sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pada gambar 12.1 pada PPT di atas itu menerangkan tentang proses pembagian perilaku seseorang ditunjukkan oleh motivasinya. Dilakukan ketika seseorang menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan atau kesenjangan atas kebutuhan tertentu. Katakanlah pendapatan yang minim. Maka akibat pendapatan yang minim tersebut, orang tersebut kemudian melakukan tindakan pencarian jalan keluar untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik lagi. Maka langkah berikutnya adalah orang tersebut mampu akan melakukan pencarian kerja alternatif atau bekerja lebih keras lagi sebagai bentuk perilaku guna memenuhi kebutuhan akan pendapatan yang memadai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan mengenai motivasi. Terdapat beberapa pendekatan dalam memahami motivasi sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995. Paling tidak terdapat 3 pendekatan yang telah dilakukan dalam dunia manajemen, yaitu 1. Pendekatan tradisional atau traditional model of motivation theory.
Pendekatan ini seringkali dikaitkan dengan perspektif saintifik dalam ilmu manajemen atau kelompok manajemen ilmiah, yang salah satu tokoh penggagasnya adalah Frederick Winslow Taylor, sebagaimana telah diperkenalkan dalam bab-bab sebelumnya. Pendekatan ini memandang bahwa pada dasarnya manajer memiliki kinerja yang lebih baik dari pekerjaan, dan para pekerja hanya akan menunjukkan kinerja yang baik sekiranya diiming-imingi dengan kompensasi berupa uang. Yang kedua, pendekatan relasi manusia atau human relation model. Pendekatan ini seringkali dikaitkan dengan Elton Mayo dan para pengikutnya. Mayo justru menemukan bahwa pekerjaan sama yang terus-menerus dilakukan akan menyebabkan kebosanan yang justru akan berimplikasi pada penurunan motivasi. Mayo menganggap bahwa kontak sosial atau relasi antara manusia justru akan membantu dan memelihara motivasi para pekerja. Yang ketiga adalah pendekatan sumber daya manusia atau human resource model. Pendekatan ini mengkritisi simplifikasi atau penyederhanaan pandangan terhadap pekerja yang hanya didasarkan pada uang dan interaksi sosial. Menurut pendekatan ini, yang seringkali dikaitkan kepada Douglas MC Gregory. Para manajer perlu menyadari bahwa pada dasarnya manusia dapat dikategorikan kedua jenis karakter, yaitu tipe X dan tipe Y. Sumber daya manusia yang bertipe X memiliki kecenderungan sebagai orang yang malas untuk bekerja dan hanya akan bekerja jika dipaksa untuk bekerja. Sumber daya manusia yang bertipe Y memiliki kecenderungan yang berbanding terbalik dengan mereka yang bertipe X. Selanjutnya akan menjelaskan tentang perspektif kontemporer mengenai motivasi. Terdapat 3 perspektif kontemporer dalam melihat bagaimana motivasi menjadi kekuatan pendorong bagi individu untuk berperilaku. Ketiga perspektif tersebut adalah perspektif kebutuhan, perspektif keseimbangan dan keadilan, perspektif pengharapan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jennifer Preti Farnisa dengan NIM 200310117. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Terdapat beberapa teori terkenal yang mencoba menjelaskan motivasi dari perspektif kebutuhan, yaitu yang pertama, teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini diperkenalkan oleh seorang psikolog, Abraham Maslow. Maslow menyatakan bahwa orang-orang atau individu termotivasi untuk berperilaku dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhannya yang terdiri dari 5 tingkatan kebutuhan. Kelima tingkatan kebutuhan itu adalah kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang selanjutnya adalah teori ERG dari Clayton R. Dever. Teori ERG merupakan singkatan dari Extension, Relatedness, dan Growth. Teori ini diperkenalkan oleh Clayton R. Dever, memiliki 2 perbedaan dibandingkan dengan Maslow. Yang pertama yaitu R. Dever hanya membagi tingkatan kebutuhan manusia menjadi kebutuhan extension, kebutuhan relatedness, dan kebutuhan growth. Dan yang kedua adalah Aldefer cenderung berpandangan bahwa kebutuhan seseorang sekalipun bersifat hierarkis akan tetapi bersifat tidak tetap. Artinya, jika kebutuhan seseorang telah mencapai suatu kebutuhan relatedness setelah sebelumnya kebutuhan ekstensinya terpenuhi, maka ada kemungkinan bahwa seseorang tersebut akan membutuhkan kembali ekstensinya. Yang selanjutnya adalah 3 kebutuhan dari Atkinson dan MC Celan.
Atkinson menyatakan bahwa terdapat 3 jenis kebutuhan manusia yang mendorong seseorang untuk termotivasi dalam berperilaku dan melakukan sesuatu. Ketiga kebutuhan tersebut adalah kebutuhan kekuasaan, kebutuhan melakukan interaksi secara sosial atau berafiliasi, dan kebutuhan untuk meraih prestasi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk berprestasi. Teori kebutuhan ini pada giliran berikutnya dikembangkan dan dipopulerkan oleh David McClelland melalui hasil riset empirisnya yang dapat dilihat dalam buku The Achieving Society yang diterbitkan sekitar tahun 1961. Yang selanjutnya kebutuhan untuk berafiliasi. Di sisi kebutuhan untuk berafiliasi, McClelland memandang bahwa kebutuhan ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh Elton Mayo melalui studi Hot Home, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab terdahulu. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk kekuasaan. Di sisi kebutuhan akan kekuasaan, McClelland memandang bahwa kebutuhan ini terkait dengan tingkatan dari seseorang dalam melakukan kontrol atas situasi dan lingkungan yang dihadapinya. Hal ini terkait dengan apa yang dinamakan kesuksesan dan kegagalan bagi seseorang. Yang selanjutnya adalah teori 2 faktor dari Herzberg. Teori termotivasi terakhir berdasarkan perspektif kebutuhan yang akan diperkenalkan dalam buku ini adalah teori 2 faktor atau two factor theory dari Friedrich Herzberg. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seseorang cenderung akan termotivasi atau tidak didorong oleh 2 jenis faktor yang terdapat dalam lingkungan pekerjaannya. Perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perspektif mengenai motivasi berangkat dari asumsi dasar bahwa termotivasi tidaknya seseorang dalam organisasi atau lingkungan pekerjaan sangat bergantung kepada anggapan apakah dirinya mendapatkan perlakuan yang baik atau tidak. Motivating factor. Yang dimaksud dengan faktor pendorong pada kepuasan dalam pekerjaan, motivating factor adalah berbagai kebutuhan yang terdapat dalam seseorang yang menuntut untuk terpenuhi sehingga jika terpenuhi akan mendorong tercapainya kepuasan seseorang dalam pekerjaan. Dan selanjutnya, hygiene factor. Yang dimaksud dengan faktor pendorong kepada ketidakpuasan dalam pekerjaan, kebutuhan yang terdapat dalam seseorang akan kondisi dari lingkungan pekerjaan yang jika kebutuhan akan kondisi lingkungan yang diinginkannya tidak terpenuhi, maka dirinya akan mengambil ketidakpuasan dalam pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Taufik Farudin dengan NIM 2003101121. Saya di sini akan melanjutkan mengenai perspektif pengharapan mengenai motivasi. Nah, konsep dasar mengenai perspektif pengharapan ini memandang bahwa motivasi seseorang dalam berperilaku dan bekerja itu sangat tergantung pada berbagai pilihan penghargaan yang akan diperolehnya. Berdasarkan tingkatan perilaku dan pekerjaan yang akan dilakukannya, David Nadler dan Edward Lawler mengemukakan beberapa asumsi yang dikutip dari Stoner Freeman dan Gilbert pada tahun 1995 mengenai perilaku seseorang dalam organisasi dikaitkan dengan harapan seseorang dalam organisasi tersebut. Yang pertama, perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Kemudian yang kedua, perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dan keputusan setiap individu. Yang ketiga, individu memiliki keragaman kebutuhan, penghargaan, dan tujuan. Kemudian yang keempat, masing-masing individu itu cenderung akan berperilaku itu berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Kemudian saya akan melanjutkan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh, kemudian dorongan terhadap motivasi, terus selanjutnya ada pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Seseorang yang berpikir untuk memperbaiki cara kerjanya di perusahaan mungkin memiliki berbagai perkiraan terhadap apa yang akan diperolehnya sebagai akibat perbaikan yang mungkin akan dilakukannya tersebut. Kemudian lanjut saya akan menjelaskan dorongan terhadap motivasi. Ini jika seseorang memiliki perkiraan bahwa kinerja yang baik akan berakibat pada perolehan yang sesuai dengan yang ia harapkan, ya katakanlah sebuah bonus.
Hal tersebut akan menjadi sebuah dorongan terhadap motivasi yang ada pada dirinya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan. Jika seseorang telah mengetahui bahwa suatu tindakan akan memberikan hasil atau balasan yang memang memadai dan sesuai dengan harapan, dan dirinya akan termotivasi olehnya, maka seseorang akan menindaklanjuti dengan tindakan yang akan memberikan balasan atau hasil yang terbaik bagi dirinya. Kemudian pada selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang pertama di sini akan membahas yang intrinsik. Intrinsik itu merupakan sesuatu yang dirasakan langsung oleh dirinya. Maksud saya penghargaan intrinsik itu merupakan suatu penghargaan yang bisa dirasakan langsung oleh dirinya ketika dirinya melakukan sesuatu. Contohnya ya rasa puas atas pekerjaan, terus kepercayaan diri. Kemudian yang selanjutnya akan membahas penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ini adalah sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan tempat dia bekerja, di mana sesuatu yang akan diperolehnya tersebut sesuai dengan harapannya. Contohnya itu bisa jadi bonus, terus penghargaan dari pimpinan, dan adanya promosi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas para manajer. Tugas para manajer di sini ada 6. Yang pertama, menentukan penghargaan yang sebenarnya diharapkan oleh pegawai SDM dalam organisasi. Kemudian menentukan kinerja yang diharapkan. Terus yang ketiga, penentuan tingkat kinerja yang wajar. Yang keempat, penyelarasan kinerja dengan penghargaan. Yang kelima, analisa berbagai faktor yang memengaruhi keefektifan pemberian penghargaan. Terus yang keenam, kepastian akan tingkat penghargaan yang wajar atau memadai bagi pegawai. Itu adalah tugas para manajer yang umum. Kemudian di sini akan menjelaskan mengenai perspektif penguatan mengenai motivasi. Prinsip dasar perspektif penguatan mengenai motivasi. Jika manajer memahami benar tingkat kepentingan dari model pengharapan ini, maka prinsip dasar dari perspektif penguatan mengenai motivasi berangkat dari kerangka pikir B.F. Skinner, seorang psikolog yang menerangkan bahwa tindakan akan sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang diterima akibat perilaku yang dilakukan di masa lalu. Kerangka pikir tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah kerangkanya. Itu dari stimulan, terus menjadi respon, terus menjadi perlakuan yang diterima, kemudian akan diproses menjadi respon selanjutnya. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku di sini ada 4 jenis perubahan atau modifikasi perilaku. Saya bedakan menjadi 4. Yang pertama, penguatan positif. Ini memberikan perlakuan positif terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pegawai di masa lalu. Misalnya melalui pujian, pemberian bonus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pembelajaran melalui penghindaran terhadap sesuatu. Modifikasi perilaku ini dilakukan melalui tindakan yang adil terhadap pelanggaran pegawai di masa lalu. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga, yaitu pengecualian atau peniadaan. Modifikasi perilaku ini dilakukan melalui peniadaan atau pengecualian sesuatu yang pada masa lalu justru memberikan kontribusi negatif pada organisasi atau pegawai. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah hukuman. Modifikasi perilaku melalui penguatan yang bersifat negatif dalam pengertian negatif terhadap perilaku yang negatif, atau dapat dikatakan perlakuan ini merupakan kebalikan dari penguatan positif yang pertama tadi. Sekian, yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Madelita akan menjelaskan tentang perspektif penyusunan tujuan. Perspektif ini pada dasarnya beranggapan bahwa perilaku individu yang didorong oleh motivasi individu sesungguhnya dapat dijelaskan melalui keterlibatannya dalam penyusunan tujuan dari setiap apa yang akan dikerjakan atau dibebankan kepadanya.
Pada dasarnya, setiap individu memiliki tujuan dalam bekerja dan perlu mengetahui tujuan dari setiap pekerjaan yang akan dikerjakannya. Ada 4 fase yang harus dilakukan oleh manajer sehubungan dengan penyusunan tujuan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, Christopher Early, dan Christine Shelley mengemukakan 4 fase sebagai berikut. 1. Penentuan tujuan atau target yang akan dicapai. 2. Penentuan apakah tujuan atau target tersebut realistis atau memungkinkan untuk dicapai. 3. Mempertimbangkan dan menentukan kesesuaian tujuan dan target tersebut dengan target dan tujuan individu dalam organisasi. 4. Jika tujuan organisasi telah selaras dengan tujuan individu, maka individu akan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan menunjukkan perilaku dan kinerja yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan memengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Griffin, tahun 2002, membagi pengertian kepemimpinan menjadi 2 konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama, penyusunan rencana pada manajemen, yaitu perencanaan dan penganggaran. Penentuan rencana spesifik dari kegiatan untuk pencapaian tujuan serta mengalokasikan segala sumber dana yang dibutuhkan. Sedangkan penyusunan rencana dalam kepemimpinan yaitu penentuan arah kegiatan, menyusun visi atau tujuan jangka panjang yang akan diraih oleh organisasi serta strategi perubahan yang harus dilakukan. Yang kedua, kegiatan membangun relasi antar manusia atau kelompok kerja untuk merealisasikan rencana. Dalam manajemen yaitu pengorganisasian dan penempatan SDM. Menyusun struktur organisasi, prosedur kerja, tanggung jawab dari setiap bagian organisasi, serta metode implementasi. Sedangkan dalam kepemimpinan, yaitu mengomunikasikan visi kepada orang-orang, serta membangun kerjasama dengan orang-orang yang siap untuk mewujudkan visi secara bersama-sama. Yang ketiga, kegiatan implementasi rencana dalam manajemen yaitu pengawasan dan pemecahan masalah. Pada tahap implementasi, tugas manajemen adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas berbagai kendala yang mungkin ditemui. Sedangkan dalam kepemimpinan, yaitu memotivasi dan memberikan inspirasi. Peran yang dilakukan pada saat implementasi adalah memotivasi orang-orang yang telah sepakat bekerja sama untuk melakukan implementasi dari apa yang telah dibangun sebagai upaya pencapaian visi. Dan yang terakhir, hasil yang diperoleh dalam manajemen yaitu sesuatu yang telah diperkirakan atau ditargetkan sebelumnya. Sedangkan hasil yang diperoleh dalam kepemimpinan yaitu suatu perubahan yang akan mendukung pencapaian visi. Pada intinya, agar organisasi dapat berjalan secara efektif, manajemen dan kepemimpinan kedua-duanya diperlukan. Manajemen diperlukan untuk merealisasikan rencana dan pencapaian target yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan diperlukan untuk melakukan perubahan dalam rangka beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan melibatkan 4 aspek. Yang pertama, pengikut, yaitu orang-orang yang mengikuti para pemimpin atau orang-orang yang diberi perintah atau dipengaruhi oleh pemimpin untuk melakukan sesuatu. Para pengikut ini dapat sebagai pegawai, pekerja, ataupun bawahan. Yang kedua, perbedaan kekuasaan. Adanya perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemimpin dan pengikut, atau antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, penggunaan kekuasaan untuk memengaruhi. Yang perlu dipengaruhi oleh para pemimpin dengan kekuasaan yang dimilikinya adalah perilaku para pegawai agar mau melakukan tindakan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Dan yang keempat, nilai yang dibangun. Pemimpin juga perlu memahami bahwa dirinya bukan sekedar berkuasa,
Akan tetapi, perlu mendorong terwujudnya suatu nilai positif yang dapat memberikan perubahan positif kepada semua anggota organisasi. Di sini, faktor etika, moralitas, dan keteladanan seorang pemimpin diperlukan. Pemimpin yang tidak mengindahkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, termasuk organisasinya, hanya akan melahirkan perubahan, tapi akan mengancam dirinya maupun organisasinya di masa yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Pendekatan personal mencoba melihat pemimpin dari sisi personal atau karakteristik figur dari seorang pemimpin. Untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang pendekatan personal mengenai kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu pemimpin dan bukan pemimpin. Yang kedua, pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Pemimpin yang dan bukan pemimpin, berbagai pandangan dapat kita temukan ketika barangkali kita pernah mendengar bahwa pemimpin itu harus cerdas, pintar, bersifat terbuka, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Pandangan itu juga ada yang mendapatkan pro dan kontra. Terlebih dari kenyataan, ada pemimpin yang tidak memiliki sifat seperti disebutkan tadi, tapi bisa dikatakan sebagai pemimpin oleh para masyarakat. Yang selanjutnya adalah pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Pendekatan ini mencoba melihat bahwa karakteristik pemimpin bukan sekadar dilihat dari fisik saja, tapi juga dari kemampuannya untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Mereka yang mampu membawa anggotanya untuk bersama-sama mencapai tujuan dikatakan sebagai pemimpin efektif. Adapun sebaliknya, mereka yang tidak mampu mempengaruhi anggotanya untuk bersama-sama mencapai tujuan dikatakan sebagai pemimpin yang tidak efektif. Selanjutnya adalah pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Pada dasarnya, pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan ini mencoba lebih memfokuskan kepada perilaku dan tindakan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau pemimpin yang efektif. Pendekatan perilaku ini lebih memfokuskan pada beberapa tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, seperti bagaimana cara mereka melakukan delegasi, bagaimana cara mereka melakukan komunikasi dengan orang-orang, dan bagaimana cara mereka memotivasi para pegawainya. Menurut para teoritis yang melakukan pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan, pada dasarnya memfokuskan pada dua aspek dari perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Fungsi-fungsi kepemimpinan, terdapat dua fungsi yang terkait dalam hal ini. Pertama, fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan lebih memfokuskan fungsi kepemimpinan dalam menjalankan berbagai pekerjaan atau tugas yang telah direncanakan dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah fungsi yang terkait dengan hubungan sosial dan atau pemeliharaan. Kelompok memfokuskan fungsi kepemimpinan dalam upaya untuk senantiasa memelihara kesatuan antara sesama pekerja, pengertian dengan sesama pekerja. Organisasi-organisasi bisnis pada umumnya lebih memfokuskan pada fungsi yang terkait pada pekerjaan, manakala organisasi pelajar non-profit lebih memfokuskan pada fungsi yang terkait dengan relasi sosial. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Terdapat dua gaya kepemimpinan yang dapat diidentifikasi. Di antaranya adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan dan kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau orang-orang. Menurut Griffin, pada tahun 2000, menanamkan kedua gaya kepemimpinan ini dengan istilah job-centered leader behavior dan employee-centered leader behavior. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan cenderung untuk memberikan fokus pada pekerjaan
dan prosedur yang harus dilakukan dalam pekerjaan. Sedangkan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada orang-orang cenderung untuk memberikan perhatian pada pemeliharaan tim dan sistem bahwa seluruh orang-orang dapat mendapatkan kepuasan dalam setiap pekerjaannya. Gaya kepemimpinan ini akan ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu dari segi latar belakang, pengetahuan, nilai, dan pengalaman dari pemimpin tersebut. Selanjutnya adalah penelitian empiris mengenai gaya kepemimpinan. Terdapat 2 penelitian yang menjelaskan secara empiris mengenai gaya kepemimpinan di atas. Penelitian pertama dilakukan oleh Universitas Michigan, dilakukan oleh Rinses Likert pada akhir tahun 1940 dengan melakukan wawancara terhadap kelompok manajer atau pemimpin dan pegawai atau bawahan. Penelitian kedua dilakukan di Universitas Keio. Para peneliti dari universitas ini pada mulanya membagi para manajer ke dalam kelompok manajer yang berorientasi pekerjaan, yang oleh mereka dimana sebagai initiating struktur grup, dan kelompok manajer yang berorientasi pada orang-orang. Selanjutnya adalah diagram mengenai gaya manajemen. Hasil penelitian dari 2 universitas tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan cenderung tidak seragam. Kecenderungan itu mendorong Robert Black dan Jan Montagu menyusun sebuah pemetaan berupa diagram yang menggambarkan kecenderungan gaya kepemimpinan atau manajer dikaitkan dengan kedua orientasi kepemimpinan tadi, yaitu antara orientasi pada orang-orang dan orientasi pada produksi atau pekerjaan. Diagram tersebut diberi nama sebagai diagram mengenai gaya manajemen atau managerial grid. Menurut diagram, gaya manajemen dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu apa yang dinamakan kelompok improvised management, country club management, middle of the road management, authority compliance, dan tim manajemen. Dapat dilihat pada grafik di atas yang menjelaskan tentang 5 kelompok tadi. Improvised management atau gaya manajemen 1.1 yaitu memiliki karakteristik rendah sekali upaya yang dilakukan baik untuk melakukan pekerjaan maupun membangun tim atau relasi sosial. Selanjutnya adalah country club management atau gaya manajemen 1.9 yaitu memiliki perhatian yang lebih tinggi pada orang-orang namun rendah terhadap pekerjaan. Selanjutnya adalah middle of the road management atau gaya manajemen 5.5 yaitu berada dalam posisi yang seimbang dan cukup baik untuk digunakan dalam sebuah organisasi karena memiliki orientasi yang cukup baik pada orang-orang maupun para pekerja. Selanjutnya adalah authority compliance atau gaya manajemen 9.1 merupakan kebalikan dari gaya manajemen country club management di mana pemimpin atau manajer cenderung lebih berorientasi pada pekerjaan yang sangat mengabaikan pada orang-orang. Dan yang terakhir adalah tim manajemen atau gaya manajemen 9.9 adalah pemimpin atau manajer yang ideal di mana mereka memiliki perhatian yang tinggi kepada pekerja sekaligus orang-orang. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Para peneliti mulai melakukan identifikasi situasi-situasi yang mendorong suatu gaya kepemimpinan tertentu yang dilakukan.
Pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi inilah yang dinamakan sebagai pendekatan kontingen dalam kepemimpinan, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi memandang bahwa gaya manajemen atau gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keberagaman situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah model kepemimpinan situasional. Menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard membuat suatu model yang dinamakan sebagai model kepemimpinan situasional atau situational leadership model. Model ini menjelaskan bahwa para manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sebagai respon terhadap bagaimana berbagai karakter dari orang-orang yang menjadi bawahannya, seperti harapan pekerja, pengalaman, keahlian, dan kesanggupan dalam menerima tanggung jawab. Dapat dilihat pada gambar di atas. Pada kuadran pertama atau Hicks and Law relationship, di mana situasi yang dihadapi adalah adanya ketentuan terhadap pekerjaan yang tinggi dan rendah terhadap orang-orang atau relasi, maka pemimpin yang berorientasi pada pekerjaan yang lebih tinggi lebih dibutuhkan. Kadangkala kecenderungan untuk sedikit orienter karena pada situasi seperti ini pekerjaan lebih penting untuk dikerjakan daripada membangun relasi dengan orang-orang. Pada kuadran kedua, Hicks and Hicks relationship, di mana kondisi yang dihadapi memerlukan perhatian yang tinggi terhadap pekerjaan sekaligus orang-orang. Gaya kepemimpinan demokratis dan berorientasi pada kemajuan dan perubahan sangat diperlukan. Selanjutnya pada kuadran ketiga, Hicks relationship and Law task, pekerja memiliki karakteristik tim kerja yang baik dan mereka termotivasi dengan baik untuk dalam organisasi. Akan tetapi belum banyak diarahkan pada pekerjaan yang memberi tantangan kepada mereka, sehingga orientasi pada pekerjaannya masih rendah. Pada kuadran keempat, Law relationship and Law tasks, di mana orientasi terhadap pekerjaan dan orang-orang rendah. Manajer perlu bekerja keras untuk memotivasi para pekerja sekaligus memberikan panduan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya adalah model LPC. Model kepemimpinan kontingensi kedua adalah model LPC yang diperkenalkan oleh Fred Fiedler. Model ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan beragam dan tergantung kepada kecenderungan situasi yang rendah. LPC singkatan dari Least Preferred Coworker, di mana pemimpin atau manajer perlu mengidentifikasi gaya kepemimpinan manakah yang paling cocok untuk diimplementasikan yang disesuaikan dengan kondisi minimum pekerjaan yang dihadapi. Menurut Fiedler, kunci pemahaman dari pendekatan situasional adalah tingkat kecenderungan manajer terhadap penelitian situasi pekerja yang dihadapi olehnya. Fiedler mengukur gaya kepemimpinan manajer melalui angket yang dapat menggambarkan situasi minimum yang sanggup dihadapi oleh manajer. Fiedler menyimpulkan bahwa ada 3 faktor kontingensi yang perlu dipertimbangkan
dalam model LPC yang dikemukakannya, yaitu relasi pemimpin bawahan atau leader-member relation. Yang kedua, struktur pekerjaan atau task struktur. Dan yang ketiga adalah peran kekuasaan atau power position. Relasi pemimpin bawahan menggambarkan hubungan antara pemimpin dengan bawahan dilihat dari berbagai faktor seperti kepercayaan, penghargaan, kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Struktur tugas atau pekerjaan menggambarkan baik tidaknya seluruh rangkaian pekerjaan yang akan dilakukan dari mulai kejelasan tugas, prosedur, dan lain sebagainya. Peran atau posisi kekuasaan menggambarkan peran atau posisi kekuasaan pemimpin terhadap bawahannya. Selanjutnya adalah model jalan tujuan atau path goal teori. Model ini diperkenalkan oleh Martin G. Evans dan Robert G. House. Pendekatan Evans dan House berangkat dari asumsi dasar mengenai teori pengharapan. Berdasarkan asumsi ini, Evans dan House berpendapat bahwa sekalipun gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, apakah kecenderungan pekerja untuk berorientasi pada pekerjaan atau relasi sosial. Akan tetapi, faktor terpenting yang perlu diperhatikan justru bahwa pemimpin harus mampu menyediakan dan menjelaskan penghargaan apa yang harus diterima oleh para pekerja, di antaranya sekiranya mereka mengikuti apa yang diperintahkan untuk diarahkan oleh pemimpin atau manajer. Dalam hal perilaku pemimpin, paling tidak ada 4 tipe pemimpin berdasarkan model jalan tujuan, yaitu 1. Pemimpin direktif, yaitu pemimpin yang cenderung untuk menentukan langsung apa yang harus dilakukan oleh bawahan dan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Kedua, pemimpin suportif, yaitu pemimpin yang cenderung bersahabat atau mudah diajak berdialog oleh siapapun, memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan bawahan, serta memperlakukan anggota secara setara. Ketiga adalah pemimpin partisipatif, yaitu pemimpin yang cenderung untuk memberi konsultasi kepada bawahan, mengakomodasi berbagai masukan, serta melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Keempat adalah pemimpin prestatif, yaitu pemimpin yang memiliki visi perubahan dan standar yang tinggi akan produktivitas, memberi dorongan kepada bawahan untuk berprestasi, dan memotivasi kemampuan bawahan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Berikutnya adalah model Fromm Yates Jago atau VYJ. Model ini diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Victor Fromm, Philip Yates, dan kemudian disempurnakan pada tahun 1988 oleh Fromm dan Arthur G. Jago. Model VYJ ini memfokuskan hanya pada tingkat partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Model ini memiliki dasar asumsi bahwa sebuah keputusan dikatakan efektif jika keputusan tersebut memiliki 2 ciri, yaitu berkualitas dan diterima. Tipe pengambilan keputusan dari model VYJ dapat dilihat pada tabel di atas. Yang pertama, tipe AI, pengertiannya manajer membuat keputusan sendiri. Yang kedua, tipe keputusan AII, pengertiannya manajer menanyakan informasi dari bawahan, akan tetapi keputusan diambil sendiri oleh manajer. Bawahan tidak perlu
bawahan tidak selalu harus mengetahui informasi mengenai situasi yang dihadapi. Yang ketiga adalah tipe keputusan CI. Manajer, pengertiannya manajer berbagi informasi dengan bawahan secara individual dan bertanya mengenai berbagai informasi dan evaluasi dari mereka. Yang keempat, tipe kepemimpinan CII, pengertiannya adalah manajer dan bawahan bertemu sebagai tim untuk mendiskusikan berbagai hal menyangkut situasi yang dihadapi, akan tetapi manajer yang mengambil keputusan. Yang kelima adalah tipe keputusan GII, pengertiannya adalah manajer dan bawahan bertemu sebagai tim untuk mendiskusikan berbagai hal menyangkut situasi yang dihadapi dan keputusan dilakukan oleh tim. Materi selanjutnya adalah pendekatan lainnya mengenai kepemimpinan. Bagian ini akan menguraikan beberapa pendekatan lain yang secara kontemporer telah banyak diperbincangkan dan diaplikasikan, yaitu pendekatan substitusi untuk kepemimpinan, kepemimpinan karakteristik, dan kepemimpinan transformatif. Pendekatan substitusi untuk kepemimpinan adalah sebuah konsep yang mengidentifikasi situasi di mana peran kepemimpinan bersifat netral dan cenderung tidak diperlukan serta bisa digantikan oleh karakteristik dari para bawahan, pekerjaan, dan organisasi. Ada 3 hal yang perlu diidentifikasi sehubungan dengan perlu tidaknya substitusi terhadap peran pemimpin dalam organisasi, yaitu 1. Karakteristik bawahan yang memungkinkan mereka untuk tidak menunggu dulu arahan dari pemimpin atau dilihat dari kemampuannya untuk melakukan pekerjaan di lingkungan pekerjaannya tanpa bantuan orang lain, tingkat independensi yang tinggi, serta memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Kedua adalah karakteristik struktur kerja atau tugas. Jika struktur kerja atau pekerjaan baik, di mana jenis-jenis pekerjaan yang telah jelas, deskripsinya jelas, prosedurnya jelas, hingga metode serta mekanismenya jelas dan lengkap, maka bawahan tidak perlu menunggu arahan dari pimpinan, sehingga kelengkapan dan kejelasan struktur kerja tadi telah dapat menggantikan peran pemimpin dalam organisasi, paling tidak untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutinitas. Ketiga adalah karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi ini memungkinkan para pemimpin bersifat netral adalah ketika berbagai mekanisme dan prosedur organisasi telah lengkap dan jelas serta dapat dijalankan oleh setiap anggota organisasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Risma Jenendristianto dengan NIM 2003101128 akan mempresentasikan yang pertama tentang kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership adalah kepemimpinan yang mengasumsikan bahwa karisma merupakan karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dapat membedakannya dengan pemimpin yang lain, terutama dalam hal implikasi terhadap inspirasi, penerimaan, dan dukungan para bawahan. Robert House termasuk orang yang pertama kali menyusun teori ilmiah mengenai kepemimpinan karismatik pada tahun 1977. Kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang dimiliki oleh manajer atau pemimpin di mana kemampuannya bersifat tidak umum dan diterjemahkan melalui kemampuan untuk merealisasikan misi, mendorong para anggota untuk melakukan pembelajaran, serta mampu memberikan inspirasi kepada bawahan mengenai berbagai hal baru yang perlu diketahui dan dikerjakan.
Salah satu tokoh yang memperkenalkan hal ini adalah Jack Welch. Transformatif pada dasarnya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, sehingga esensi dari kepemimpinan transformatif adalah kemampuan seorang pemimpin untuk membawai orang-orang dan organisasi untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Perilaku politis dalam organisasi. Perilaku politis merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan tertentu dengan menggunakan berbagai cara. Di antaranya, penggunaan kekuasaan serta sumber daya yang ada untuk memperoleh hasil tertentu yang diharapkan. Dalam berbagai keadaan, perilaku politis ini dapat dilakukan oleh siapapun dalam organisasi dalam rangka pencapaian tujuan individunya, perlindungan dirinya dari orang lain, untuk pencapaian kepentingan pribadinya yang terkait dengan organisasi, atau juga kepentingan untuk memperoleh jabatan tertentu dalam organisasi. Beberapa perilaku politis yang umum. Menurut Griffin, ada paling tidak 4 bentuk perilaku politis dalam organisasi. Yang pertama, kompetensi yang dijanjikan atau endorsement, di mana seorang manajer atau anggota organisasi menawarkan kompensasi tertentu kepada orang lain atau manajer lain yang sekiranya orang yang ditawari tersebut memberikan dukungan terhadap apa yang akan diusulkannya. Yang kedua, tindakan persuasif atau persuasion, di mana manajer atau seorang mempengaruhi emosi dan logika orang lain dalam hal sesuatu yang ingin diraihnya. Misalnya, seorang yang tengah mengusulkan suatu program akan memberikan justifikasi yang logis kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat menerima usulannya tersebut. Ketiga, tuntutan atas kewajiban tertentu atau creation of an obligation. Seseorang yang ditawari ide mungkin dapat menyetujui ide tersebut bukan karena dirinya setuju atau mengerti akan ide tersebut. Akan tetapi dengan menyetujui ide tersebut, seseorang yang menawari ide tersebut akan secara sadar maupun tidak sadar harus bertanggung jawab atas ide yang diusulkannya dan berhutang budi kepada seseorang yang menyetujuinya. Perasaan hutang budi dan tanggung jawab dari seseorang yang menawari ide tersebut dapat dimanfaatkan pada kesempatan lain ketika dia dapat memanfaatkan situasi hutang budi dan beban tanggung jawab tersebut. Yang keempat adalah menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan sesuatu atau coercion, di mana seseorang yang menginginkan tujuannya tercapai melalui ancaman kehilangan kompensasi sekiranya tidak mengikutinya. Selain keempat perilaku tersebut, ada konsep yang dinamakan manajemen impresif atau impressive management, di mana seseorang berusaha untuk meraih sesuatu yang diinginkannya melalui upaya untuk meningkatkan citra orang lain terhadap dirinya. Pendekatan ini dilakukan dengan jalan perspektif orang lain terhadap apa yang diusahakan oleh dirinya. Manajemen perilaku politis. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh manajer ketika menghadapi perilaku politis yang dilakukan anggotanya atau oleh sesama manajer. Yang pertama, para manajer perlu menyadari bahwa sekalipun perilaku dan tindakannya tidak dimaksudkan untuk kepentingan politis, akan tetapi orang lain mungkin menafsirkannya sebagai perilaku politis. Yang kedua, para manajer perlu memberikan kepercayaan terhadap bawahan berupa pendelegasian wewenang, tanggung jawab, kesempatan, dan juga umpan balik. Hal tersebut akan meminimumkan kecenderungan bawahan dalam melakukan tindakan politis. Semakin pemimpin tidak mempercayai bawahan, semakin bawahan akan berperilaku politis karena hubungan pimpinan bawahan tidak harmonis. Yang ketiga, para manajer perlu menghindarkan diri dari penggunaan pendekatan kekuasaan dalam berbagai hal sekiranya tidak ingin diperlakukan secara politis oleh orang lain. Yang keempat, para manajer perlu mempersiapkan diri untuk menyetujui berbagai hal yang diusulkan oleh bawahan, sehingga bawahan tidak akan mempergunakan ketidaksetujuan manajer sebagai potensi konflik untuk berperilaku politis. Yang kelima, para manajer perlu menghindarkan diri dari melakukan kebijakan dan kegiatan yang bersifat rahasia atau tidak transparan, karena hal tersebut akan diikuti oleh bawahan sebagai potensi untuk berperilaku politis. Mengelola perilaku politis sangatlah tidak sederhana. Kemampuan para manajer untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai karakter,
orang dan bawahan sangat menentukan kemampuannya dalam mengelola dan mengendalikan perilaku politis para anggotanya. Faktor situasional juga akan menentukan gaya kepemimpinan seperti apa yang perlu dilakukan.